Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Saat-saat kemunculan Satrio Piningit sudah terasa auranya, terasa pula yang mengharap kehadirannya. Tuntutan kebutuhan zaman akan mendorong kemunculannya. Tak ada lagi yang mampu menghalangi kiprah dan debutnya. Ini sudah siklus. Sesuai harapan, doa dan intuisi para pendahulu, yang sudah bertemu dengan Satrio Piningit sang penyelamat, pasti merasa malu luar biasa. Karena setelah bertemu, maka ia baru menyadari bahwa dirinya sendiri ternyata masih belum pantas disebut hamba Tuhan. Sedangkan sebelum bertemu dengan Satrio Piningit, merasa diri sendiri sudah menjadi orang baik dan merasa pantas masuk surga. Maka tanpa ia sadari sepanjang hidupnya selalu bangga karena merasa sudah pantas sebagai calon penghuni surga. Sedangkan Satrio Piningit diam-diam mencari dan menemui calon-calon terpilih di seluruh jagat raya. Sangat disayangkan, yang sebenarnya sudah bertemu pun bahkan banyak yang menyangkal dan memusuhinya. Dianggap tidak sesuai dengan pilihannya yang didasari atas pertimbangan nalar dan nafsunya bukan dengan hati. Yang bergelar sang penyelamat terakhir itu, tidak mungkin berpihak pada yang positif ataupun yang negatif. Karena di mana beliau berpihak, pasti akan menghancurkan yang tidak dipihaki. Misalnya berpihak pada yang positif, maka dijamin yang negatif pasti hancur lebur. Begitupun jika berpihak pada yang negatif, maka dijamin yang positif juga pasti hancur lebur. Lalu mengapa umat manusia yang seharusnya berlomba mencari keselamatan dalam berlomba kebaikan, berlomba kepolosan, tidak culas, akan tetapi bertengkar dan saling menghujat merasa telah menjadi umat yang baik dan paling benar, apapun agama dan keyakinan yang sudah pada dianut, maka dianggap sudah tidak bisa menyelamatkan umat di akhir zaman. Sehingga diperlukan datangnya sang penyelamat di masa genting di akhir zaman yang konon kabarnya hanya tersisa 10% dari seluruh jumlah populasi manusia di dunia. Jadilah patriot yang diberkahi alam, bukan yang dimusuhi alam. Alam bersifat belas kasih, maka kejahatan akan bertentangan dengan alam. Kesadaran kapan kesadaran itu menuju keheningan, ada kesadaran yang sudah lama tidak pulang ke rumah untuk sungkem. Ada baru sadar bahwa hidup ini adalah restu untuk membenahi diri, ada baru sadar dari mabuk nikmat duniawi. Kesadaran spiritual akan membuka keberadaan. Sang Pencipta akan membuka pintu kerohanian dan kebebasan dari belenggu yang kita buat sendiri. Menempuh jalan spiritual, jangan tergesa-gesa.
Sehingga bicaranya selalu ingin menggurui yang lain dan merendahkan orang lain, seolah-olah kita segalanya. Teruntuk diriku sendiri, tetap belajar merendah walau harus serendah-rendahnya tanpa kekuatan dari Tuhan. Tubuh kita tidak ada apa-apanya dan tidak berdaya. Tahukah engkau, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada kekuatan yang sangat dahsyat yang telah disimpan di dalam tubuh kita oleh Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Tanpa aji-aji, hanya cukup menggunakannya keyakinan kepada Allah kesucian diri lahir batin. Manusia telah diberikan bekal oleh Allah sepenuhnya di dalam diri manusia. Karena Gusti Allah sangat menyayangi yaitu kita. Ya, kita ini kita semua. Namun manusia tidak sedikit yang lupa dengan amanah dari Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Menjadikan diri manusia itu lemah karena oleh manusianya itu sendiri. Terhalangnya jati diri manusia karena dosa-dosa yang berlapis-lapis. Menutupi jiwanya manusia itu sendiri. Sesungguhnya di dalam jiwa manusia masing-masing mempunyai jiwa kesatria yang telah diberikan Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Karena manusia adalah pemimpin seluruh makhluk, karena manusia adalah pembela seluruh makhluk. Karena manusia menerima kesanggupan untuk menjadi khalifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.